Ngerti ora sih? Ngapa sih? Ngerasa nggak sih akhir-akhir ini tuh rasanya tuh capek banget, ada baru bangun tidur tapi rasanya udah capek banget padahal belum ngapa-ngapain. Iya banget lagi, apalagi sekarang kan lagi akhir tahun ya, kayak banyak deadline kerjaan numpuk gitu, jadi kayak bikin burnout gitu loh. Ya benar, apalagi kadang tuh tubuhnya tuh kayak nggak ngerasa capek tapi tuh pikiranku tuh capek banget, kayak banget yang aku pikirin, banyak banget yang muter-muter tapi aku nggak tahu harus ngapain. Nah iya, sampai kayak ke bawah pikiran, bahkan waktunya istirahat di rumah, mau tidur pun sampai ngimpiin kerjaan gitu nggak sih? Ih, sama banget. Terus momen-momen kayak gini tuh kayak harusnya kita tuh bisa ngelola emosi kita sendiri, tapi kadang tuh susah, aku nggak tahu lagi dia harus gimana. Iya tahu, kayak kita butuh ngelola emosi, tapi gimana sih sebenarnya cara ngelola emosi yang bener tuh? Aku tuh pernah dengar yang namanya P3LP. Hah, apaan? P3K? P3LP, pertolongan pertama pada luka psikologis, kayak kamu tuh yang kemarin terluka karena laki-laki kardus yang gak jelas itu. Maksudnya, oh itu buat ngobatin luka hati gitu juga Iya. bisa gitu ya? Iya bisa, kadang tuh kita emang harus bisa ngelola stres kita sendiri. Caranya gimana? Dengan cara kita tuh kayak melakukan hal-hal yang kita seneng. Jadi misalnya kita lagi stres kerja, terus kita punya hobi, misalnya kamu suka naik gunung, ya udah kamu naik gunung, kayak aku senang masak, aku ya masak. Atau bisa juga kita ngobrol sama orang-orang yang mendukung kita, yang dekat sama kita, yang kita anggap dia bisa dengerin semua keluh kesah kita gitu. Nah ya bener banget sih, kayak kita tuh harus work life balance gitu ya, jadi jangan cuma kerja doang, kita kan tidak hidup untuk kerja lalu mati ya, jadi kayak harus work life balance, kita harus sama jalan-jalan juga ya, pokoknya refreshing gitulah, harus seimbang hidupnya sama apa kehidupan kita sehari-hari juga gitu. Iya. Juga Kayak kita ngobrol kayak gini aja, sebenarnya kita juga sama aja kita ngelola emosi kita. Kalau kita stres, kita ngobrol kayak gini aja, kayak banyak hal yang bisa yaudah kayak lepas aja rasanya gitu. nah ya bener banget, tahu kadang cuma ketemu temen padahal cuman makan bakso gitu, tapi kayak bisa meluapkan emosi kita tuh rasanya lega banget tahu. Iya, makan santai, misalnya kamu senang makan apa, senang makan manis, atau kamu suka makan seblak, makan makanan yang kita senang aja itu kayak membuat kita lebih habis itu fresh lagi, terus kayak kita bisa siap untuk kerja lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan kita dengerin teman kita lagi curhat gitu, jangan sampai kita juga ketularan stres loh ya. Iya, kadang-kadang kan ada yang bilang tuh kalau kita ngumpul sama orang yang stres, ketemu orang stres, nanti makin stres. Iya, kayak energi negatifnya tuh kadang nular gitu loh, jangan sampai gitu ya, berarti ya tetap harus menjaga kewarasan masing-masing. Iya betul, karena sebenarnya kalau kita ngobrol nih kayak gini, kita dengerin teman kita yang lagi banyak masalah, lagi cerita, itu tuh bukan tugas kita untuk menyelesaikan semua masalahnya, cuma kita cukup mendengarin aja. Jadi ketika ada yang mulai tertekan atau apa, mereka nggak semakin drop, tapi semakin semangat lagi ketika ada orang yang mereka percaya dan mendukung dia. Iya, bener banget. Kita juga cukup bantu sebisa kita aja ya, biar mereka bisa menyelesaikan masalah mereka tuh sendiri. Iya benar, kayak di ruangan kita juga kayaknya banyak yang stres, banyak yang apa, rasanya tuh karena kerjaan banyak jadi marah-marah lah apa, jadinya ya gimana, kita harus saling mengerti aja. Iya sih, dan mungkin juga kadang masalah mereka bukan cuma masalah kerjaannya, makanya kita juga perlu sering tanya-tanya kondisi mereka, apa mereka baik-baik aja apa enggak gitu. Kadang cuma ditanyain gitu aja tuh rasanya lebih tenang nggak sih? Iya, kayak udah lega aja kita tanyain, apa kabarmu hari ini, lagi ngerjain apa, ada yang perlu aku bantu nggak, kamu cerita apa sih gitu. Mulai kita ajak teman-teman kita yang satu ruangan buat ngobrol yang jadi kendala mereka atau yang jadi masalah mereka, kita obrolin aja, apalagi di tempat kerja. Pastinya kan kita ngobrolin pekerjaan ya, masalah di pekerjaan apa, kita dengerin aja, kita sharing-sharing aja. Iya sih, dari hal kecil gitu tuh bisa ngelola emosi kita kan. Iya betul. Terus, Terus cara ngelola emosi kamu gimana? gimana?